Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Selamat malam kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah mistis dari seseorang yang bernama Fauzan. Kejadian ini berlangsung pada malam Jumat, saat Fauzan dan keluarganya dalam perjalanan pulang dari kampung halaman. Dalam perjalanan itu, mereka sempat berhenti di sebuah warung makan untuk beristirahat dan mengisi perut. Namun siapa sangka, warung yang tampak biasa itu justru menjadi tempat berlangsungnya peristiwa mistis yang sulit dijelaskan dengan logika. Mari kita simak bersama, inilah kisah mistis Fauzan dan keluarganya. Perkenalkan, namaku Fauzan. Kisah ini terjadi di tahun 2016 di sebuah daerah di Jawa Tengah. Saat itu, aku memang sudah lama berencana untuk pulang kampung. Setelah sekian lama menikah, baru tahun itu aku benar-benar bisa mewujudkan niat itu. Aku bersama istriku dan anakku mempersiapkan perjalanan yang sudah kami tunggu-tunggu sejak lama. Sebelumnya, sempat sulit untuk mewujudkan keinginan ini. Pada tahun pertama pernikahan, istriku baru saja melahirkan. Jadi aku merasa tidak tega mengajaknya pulang kampung dengan kondisi seperti itu. Sementara itu, tahun berikutnya anak kami masih terlalu kecil untuk perjalanan jauh. Barulah di tahun 2016, semua situasi terasa lebih memungkinkan. Selain itu, istriku juga sangat ingin bertemu dengan keluarganya di kampung halaman, dan aku ingin memenuhi keinginannya tersebut. Pada hari Lebaran, setelah salat Id di pagi hari, aku dan keluargaku memulai tradisi dengan berkunjung ke rumah keluarga besarku terlebih dahulu. Kami saling meminta maaf dan berbagi kebahagiaan hari raya. Sekitar pukul 1 siang, aku mulai bersiap untuk berangkat. Semua barang sudah aku kemas sejak pukul 12:30, dan tepat sekitar pukul 1:30 siang, kami pun memulai perjalanan panjang ke kampung halaman istriku di Jawa Tengah. Perjalanan terasa lancar. Tidak ada kendala berarti sepanjang jalan, yang membuatku merasa lega. Tahun 2016 itu memang masih dalam masa-masa ketika arus mudik menjadi momok bagi banyak orang, terutama setelah kejadian tragis di Brebes Exit, yang dikenal dengan kemacetan parah dan bahkan menelan korban jiwa. Beruntung, aku melakukan perjalanan pada hari Lebaran, bukan di puncak arus mudik sebelumnya. Karena itu, jalanku terasa cukup lengang. Aku mengemudi sendiri sepanjang perjalanan, sehingga aku memastikan untuk tidak terburu-buru. Kelelahan adalah hal terakhir yang kuinginkan, terutama karena aku membawa anak kecil. Aku sering berhenti sejenak untuk beristirahat, minum kopi, atau sekadar merokok demi menjaga kesegaran mata. Jika kantuk mulai menyerang, aku tidak memaksakan diri. Menjelang malam, kami tiba di rumah orang tua istriku di Jawa Tengah. Kunjungan itu membawa kebahagiaan tersendiri. Aku bisa melihat istriku berbinar-binar saat bertemu dengan keluarganya setelah sekian lama. Kami menghabiskan waktu dengan bersilaturahmi, berbagi cerita, dan menikmati suasana kampung yang tenang. Selama di sana, aku juga menyempatkan diri untuk berjalan-jalan bersama keluargaku. Liburan kecil ini menjadi momen istimewa bagi kami, terutama bagi anakku yang tampak begitu ceria menikmati suasana pedesaan. Aku dan keluargaku menghabiskan waktu hampir seminggu di sana. Namun, semua yang indah pasti berakhir. Pada hari Kamis, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Waktu terasa sudah cukup lama, dan tanggung jawab pekerjaan menantiku. Aku tahu bahwa aku butuh waktu untuk beristirahat di rumah sebelum kembali beraktivitas. Kamis pagi itu,
aku mulai bersiap. Semua perlengkapan kami kemas dengan hati-hati. Aku meminta doa restu kepada keluarga di sana agar perjalanan kami kembali berjalan lancar. Meski begitu, ada rasa tak nyaman yang sulit kujelaskan. Entah kenapa, ada semacam firasat yang membuatku lebih khusyuk berdoa sebelum berangkat. Namun, aku menepis perasaan itu dan tetap melanjutkan perjalanan. Kami berangkat dari rumah sekitar pukul 3:30 sore. Jalanan relatif aman, meski aku tetap waspada. Aku sudah merencanakan untuk berhenti di waktu maghrib. Benar saja, saat maghrib tiba, kami mencari tempat istirahat. Tempat tersebut cukup ramai dengan pengendara lain yang juga berhenti sejenak. Aku memanfaatkan waktu untuk menghilangkan rasa kantuk. Seperti biasa, aku merokok dan menikmati secangkir kopi hangat. Sementara itu, istriku menyiapkan susu untuk anak kami. Setelah merasa cukup beristirahat, sekitar pukul 8:30 malam, kami melanjutkan perjalanan. Dengan hati-hati, aku kembali menyusuri jalanan malam, berharap perjalanan ini akan terus berjalan lancar hingga tiba di rumah. Perjalanan yang terasa panjang itu mungkin memakan waktu hampir 2 jam. Aku sengaja tidak ingin terburu-buru. Bagiku, perjalanan dengan jarak yang cukup jauh ini memerlukan ritme yang santai, terutama karena aku mengemudi sendiri. Penting untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap prima, menghindari rasa lelah berlebihan, apalagi kantuk yang bisa berbahaya. Sepanjang jalan, aku mencoba menikmati perjalanan sambil sesekali berhenti untuk beristirahat jika merasa tubuh mulai butuh jeda. Sekitar pukul 11 malam, aku memutuskan untuk berhenti lagi. Pada saat itu, kami masih melintasi jalur Pantura dan belum masuk ke jalan tol menuju Brebes Exit. Dalam perjalanan, aku melihat sebuah rumah makan yang sepertinya cukup besar, dengan area parkir yang luas. Bangunannya terlihat seperti rumah makan lawas dengan gaya khas zaman dulu. Tempat ini cukup menarik perhatianku karena kelihatannya cocok untuk beristirahat sejenak, sekaligus mengisi perut yang mulai keroncongan. Namun, saat aku hendak memarkir mobil, istriku tiba-tiba berkata, "Jangan di sini berhentinya ya." Suaranya terdengar seperti ragu, seolah ada sesuatu yang membuatnya kurang nyaman. Aku menjawab dengan ringan, "Tapi aku udah lapar nih." Memang saat itu, perutku sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Selain itu, anak kami juga mulai rewel, meminta dibuatkan susu. Sebelum turun dari mobil, aku segera membuatkan susu untuk anakku. Prosesnya sederhana saja, seperti biasa. Aku menuangkan air panas dari termos ke botol, lalu menggoyang-goyangkannya untuk mencampur susu bubuk hingga larut. Namun, tanpa sengaja, saat menuangkan air panas, sebagian kecil air itu tumpah begitu saja ke tanah. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu karena menganggapnya sepele. Setelah urusan susu selesai, kami pun masuk ke rumah makan. Aku memilih meja yang posisinya berhadapan langsung dengan jendela. Jendela tersebut bukanlah jendela modern yang terbuat dari kaca, melainkan lebih mirip dengan bilik bambu yang dilengkapi tirai putih. Tirainya sudah terbuka, membuat kami bisa melihat sedikit pemandangan luar yang samar-samar disinari cahaya lampu. Meski suasananya sederhana, ada sesuatu yang membuatku merasa tempat ini memiliki kesan aneh, meskipun aku tidak bisa menjelaskan dengan pasti apa penyebabnya. Yang lebih membuatku heran adalah pelayan di rumah makan itu. Orangnya terlihat sangat datar. Tidak ada senyum atau sapaan hangat,
hanya anggukan kecil setiap kali kami berbicara. Raut wajahnya seolah tanpa ekspresi, dan cara dia melayani terasa seperti rutinitas yang dikerjakan tanpa semangat. Aku mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, berpikir mungkin aku hanya terlalu lelah atau terlalu lapar, sehingga mulai berprasangka aneh-aneh. Setelah memesan makanan, istriku tiba-tiba mengatakan bahwa dia ingin ke toilet. Toilet rumah makan itu terletak di bagian belakang, yang berarti dia harus melewati area luar rumah makan, menuju bangunan kecil lainnya di belakang. "Anterin aku ke toilet ya?" pinta istriku dengan nada setengah ragu. Aku menghela napas, sedikit malas, tapi tetap mengangguk. Aku tahu suasana di tempat ini memang agak menyeramkan. Saat kami berjalan melewati lorong antara bangunan utama rumah makan dan saung di belakang, aku merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduku sedikit meremang. Rasanya seperti ada angin lembut yang tiba-tiba berhembus dari arah belakangku, menyentuh tengkuk leherku dengan cara yang tidak biasa. Sekilas, seperti ada sesuatu yang bergerak di belakang kami. Aku berusaha mengabaikan perasaan itu dan berpikir positif. Mungkin hanya udara malam, gumamku dalam hati, berusaha menenangkan diri. Setelah istriku selesai menggunakan toilet, aku memutuskan untuk ikut ke toilet sekalian. Aku tidak ingin menunda karena perjalanan kami masih panjang, dan aku tidak tahu kapan bisa menemukan tempat istirahat berikutnya. Aku melangkah masuk ke toilet, mengamati sekeliling yang terasa lebih sunyi dibandingkan bagian depan rumah makan. Pintu kayu tua itu sedikit berderit ketika aku membukanya, menambah kesan seram pada suasana yang memang sudah tidak biasa. Saat aku selesai dan hendak keluar, sesuatu yang aneh terjadi. Tepat ketika aku membuka pintu, aku melihat bayangan hitam melintas cepat di ujung mataku. Gerakannya seperti orang yang berjalan melewatiku dengan kecepatan aneh, tapi tidak ada siapapun di sana. Seketika, bulu kuduku berdiri dan mulutku refleks melafalkan istighfar, berharap rasa takutku mereda. Aku sempat berdiri terpaku, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau efek dari pencahayaan minim di sekitar. Namun, perasaan tidak nyaman tetap menggantung di pikiranku. Aku memilih untuk tidak menceritakan hal ini kepada istriku. Aku tidak ingin membuatnya khawatir atau membebani pikirannya dengan hal-hal yang mungkin hanya ilusi akibat lelah. Aku kembali ke meja makan, berusaha mengalihkan pikiran dengan menyelesaikan makananku yang sudah hampir dingin. Setelah selesai makan, aku memutuskan untuk memesan kopi. Bagiku, secangkir kopi dan sebatang rokok adalah teman terbaik untuk mengusir rasa kantuk yang mulai datang. Namun, alih-alih menikmatinya di dalam rumah makan, aku memilih saung kecil di sebelah bangunan warung makan. Tempat itu lebih terbuka dan sepi, membuatku merasa bisa lebih santai. Aku duduk di saung itu sendirian. Istriku tetap berada di dalam bersama anak kami yang tampaknya sedang sibuk bermain. Sementara itu aku menghisap rokokku perlahan, membiarkan asapnya menyatu dengan udara malam yang terasa dingin. Namun, ada sesuatu di belakangku yang membuatku merasa aneh. Angin malam memang berhembus, tapi kali ini terasa berbeda. Hembusannya seperti terlalu terarah, seolah ada yang dengan sengaja meniupkan udara tepat ke tengkukku. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya pikiran berlebihan. Setelah kopi dan rokok habis, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Barang-barang sudah dipastikan lengkap dan mobil kembali melaju.
Namun tak lama setelah meninggalkan tempat itu, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Mobil yang awalnya melaju ringan, kini terasa lebih berat. Rasanya seperti membawa beban tambahan yang membuat mesin bekerja lebih keras. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun pikiran-pikiran buruk mulai bermunculan. Aku memutuskan untuk menepi dan memeriksa kendaraan. Kewaspadaan menjadi prioritas, terutama karena aku membawa keluarga. Aku keluar dari mobil dan memeriksa ban, khawatir kalau ada yang bocor atau kurang angin. Namun, setelah diperiksa, semuanya baik-baik saja. Tidak ada masalah yang terlihat. Aku bahkan sempat memeriksa barang-barang bawaan kami, mengira mungkin oleh-oleh dari kampung yang menyebabkan beban tambahan. Tetapi, barang-barang itu sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Aku kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan sambil melafalkan doa untuk keselamatan kami. Namun, tak lama kemudian, istriku menyentuh lenganku dengan lembut dan berkata, "Tas susu ketinggalan." Aku menghela napas panjang, merasa sedikit kesal karena harus kembali lagi ke rumah makan tadi. Untungnya, kami baru berjalan sekitar 200 atau 300 meter, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh. Aku segera memutar balik, mencoba tidak terlalu memikirkan hal-hal aneh yang sempat terjadi sebelumnya. Namun, ketika kami sampai di rumah makan itu lagi, aku merasakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bangunan yang sebelumnya terang benderang kini tampak gelap gulita. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, bahkan cahaya dari lampu kecil pun tidak terlihat. Lebih aneh lagi, bangunan itu terlihat seperti sudah lama tidak dihuni. Pintu-pintunya terkunci dengan gembok yang berkarat, dan bagian luarnya dipenuhi sarang laba-laba. Aku merasa sangat bingung. Padahal, hanya beberapa menit sebelumnya, kami berada di tempat ini, memesan makanan, dan bahkan melihat pelayan yang bekerja di dalamnya. Aku keluar dari mobil dengan perasaan yang bercampur aduk. Namun, yang membuatku lebih terkejut adalah ketika aku melihat tas susu anak kami tergeletak di saung kecil di samping bangunan itu. Tas itu tampak tidak tersentuh, persis seperti yang kami tinggalkan. Namun, bagaimana mungkin tas itu bisa berada di sana? Istriku tidak pernah menuju saung itu, dan aku yakin tas itu ada di meja tempat kami makan. Dan juga, aku duduk di saung kecil itu hanya ditemani secangkir kopi dan sebatang rokok yang hampir habis. Pikiran masih mencoba mencerna suasana aneh yang sempat terasa sejak kami tiba di tempat ini. Dengan perasaan heran, aku memanggil istriku untuk memastikan. Ketika aku bertanya, dia menjelaskan bahwa terakhir kali tas itu diletakkan di dalam rumah makan, di dekat meja tempat kami makan. Fakta bahwa tas tersebut berpindah ke saung membuatku merasa semakin tidak nyaman. Meski suasana di sekitar sudah terasa menyeramkan, aku memutuskan untuk memberanikan diri mengambil tas itu. Tidak ada tas lain di saung, jadi aku yakin tas tersebut memang milik kami. Perlahan aku melangkah, menyadari betapa sunyinya tempat itu sekarang. Setelah mengambil tas, aku segera kembali ke mobil. Kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang masih diliputi tanda tanya. Aneh rasanya, tetapi aku memilih untuk tidak terlalu memikirkan kejadian tadi. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan memutar musik di dalam mobil, berharap suasana menjadi lebih santai. Namun, perasaan berat pada kendaraan tetap ada, seolah-olah ada beban yang tak terlihat menyertai kami. Aku terus berdoa dalam hati,
memohon keselamatan untuk perjalanan ini. Perjalanan yang terasa panjang akhirnya membawa kami tiba di rumah menjelang sore. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di jalanan. Selama di mobil, aku menyadari bahwa istriku tampak lebih pendiam dari biasanya. Matanya sering terfokus keluar jendela, dan wajahnya menunjukkan ketegangan yang sulit disembunyikan. Aku tidak ingin mendesaknya untuk bercerita saat itu, khawatir dia akan semakin tertekan. Barulah setelah kami sampai di rumah, istriku membuka cerita. Dengan nada pelan, dia menjelaskan bahwa selama perjalanan pulang, setiap kali dia melihat ke belakang melalui kaca mobil, dia selalu melihat sosok perempuan. Perempuan itu mengenakan kain selendang seperti orang yang hendak mencuci pakaian. Sosoknya tampak berjalan mengikuti mobil, namun dengan kecepatan yang tidak wajar, seperti melayang. Bahkan, ketika mobil melaju lebih kencang, perempuan itu tetap terlihat seolah-olah tak terpengaruh oleh kecepatan kendaraan. Di sisi lain, di sebelah kiri mobil, istriku juga sempat melihat sosok yang berbeda. Kali ini, bayangannya lebih menyerupai seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian serba hitam. Sosoknya tinggi dan besar, jauh lebih besar dari orang pada umumnya. Namun, berbeda dengan perempuan yang terus mengikuti mobil, lelaki tua itu hanya muncul sesekali, seperti sengaja memperlihatkan dirinya sebelum menghilang kembali ke dalam gelap. Aku mendengarkan cerita itu dengan serius, mencoba mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Istriku mengaku tidak berani menceritakan semuanya di perjalanan, karena khawatir aku akan kehilangan fokus saat mengemudi. Aku hanya mengangguk pelan, memahami alasannya, meskipun pikiran ini tetap dipenuhi pertanyaan dan kecemasan. Malam itu, setelah salat Isya, kami memutuskan untuk beristirahat. Seperti biasa, aku tidur di pojok tempat tidur menghadap tembok. Anakku berada di tengah dan istriku di sisi lain. Suasana malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Mungkin karena kejadian di perjalanan, aku menjadi lebih peka terhadap suara-suara kecil di sekitar rumah. Sekitar tengah malam saat aku mulai terlelap, istriku membangunkanku dengan sentuhan pelan. Dia berkata bahwa dia merasa ada sesuatu yang meniup tubuhnya, seperti angin dingin yang aneh. Dalam keadaan setengah mengantuk, aku mencoba menenangkannya, menyuruhnya untuk tidur kembali dan tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun, belum lama aku kembali memejamkan mata. Istriku membangunkanku lagi. Kali ini dia tampak lebih gelisah, mengatakan bahwa hembusan itu kembali terasa, bahkan lebih jelas. Aku tahu dia benar-benar terganggu, jadi aku memutuskan untuk bertukar tempat dengannya. Aku pindah ke sisi tempat tidur di mana istriku sebelumnya tidur, berharap aku bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berpindah tempat tidur dengan istriku, aku berharap situasi akan membaik. Namun, tidak butuh waktu lama bagiku untuk merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan istriku sebelumnya. Hembusan udara dingin itu kembali terasa, seperti ada seseorang yang sengaja meniup tubuhku. Rasanya begitu nyata, membuat bulu kuduku berdiri seketika. Aku mencoba untuk tetap tenang, meskipun pikiranku mulai dipenuhi berbagai kemungkinan. Dalam hati aku melafalkan doa, mencoba menenangkan diriku sendiri. Aku tidak mengatakan apapun kepada istriku. Aku ingin semuanya terlihat biasa, karena aku tahu jika aku menunjukkan rasa takut, suasana akan semakin mencekam.
Aku memejamkan mata, mencoba untuk kembali tidur. Namun, ketika aku hampir terlelap, sesuatu yang jauh lebih aneh terjadi. Kali ini, bukan hanya hembusan udara, melainkan sentuhan lembut yang terasa jelas di tubuhku. Seperti ada seseorang yang mengusap punggung dan lenganku dengan perlahan, membuat seluruh tubuhku merinding. Sentuhan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Aku memutuskan untuk bangun dan meninggalkan kamar. Aku keluar menuju ruang tamu, menyalakan lampu, dan duduk di teras sambil mencoba menenangkan diri. Secangkir kopi dan sebatang rokok menjadi teman di tengah malam yang sunyi itu. Aku mencoba mencari logika dari semua yang terjadi, meskipun sulit untuk menemukan penjelasan. Setelah merasa lebih tenang, aku kembali ke kamar dan mencoba tidur lagi. Syukurlah, malam itu aku akhirnya bisa tertidur hingga pagi tanpa gangguan. Hari itu berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh, tidak ada suasana yang terasa janggal. Anak kami juga tampak ceria, bermain dengan mainannya tanpa menunjukkan tanda-tanda rewel. Aku merasa lega, berharap kejadian malam sebelumnya hanyalah sesuatu yang sementara. Namun, semua harapan itu runtuh pada malam berikutnya. Di malam kedua, gangguan itu kembali. Kali ini, kejadian aneh dimulai dengan sebuah lemari di kamar kami. Di atas lemari itu terdapat mainan anak kami, termasuk bola plastik kecil yang biasa ia mainkan. Malam itu, saat anak kami masih terjaga dan bermain seperti biasa, tiba-tiba bola di atas lemari jatuh dengan sendirinya. Suara bola yang jatuh ke lantai cukup keras membuat kami semua menoleh. Aku menatap lemari itu dengan perasaan bercampur aduk. Dalam hati, aku bertanya-tanya apa lagi yang sedang terjadi. Aku mencoba berpikir logis, menganggap mungkin itu hanya karena angin atau posisi bola yang tidak stabil. Namun, angin di dalam kamar itu rasanya tidak masuk akal. Akhirnya, aku membiarkan bola itu tergeletak di lantai, memutuskan untuk tidak mengembalikannya ke atas lemari. Malam itu, kami kembali tidur dengan posisi yang sama seperti sebelumnya. Aku berharap gangguan sebelumnya tidak terulang. Namun, harapan itu pupus saat aku kembali merasakan hembusan udara dingin yang sama. Kali ini, tiupan itu terasa lebih sering, hampir tidak memberi jeda. Aku hanya bisa terjaga dengan mata setengah tertutup, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Semakin larut malam, semakin sulit bagiku untuk benar-benar terlelap. Aku hanya bisa tidur-tidur ayam, bangun setiap beberapa menit, karena tiupan itu tidak kunjung berhenti. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel, tetapi rasa kantuk yang datang bergantian dengan rasa takut membuat malam itu terasa begitu panjang. Aku baru bisa benar-benar tertidur saat menjelang pagi, ketika tubuhku sudah terlalu lelah untuk melawan kantuk. Malam ketiga tiba, dan aku mulai bertanya-tanya apakah gangguan ini akan berlanjut atau tidak. Aku mencoba menguatkan hati, bersiap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Namun, malam itu ternyata tidak jauh berbeda. Hembusan udara itu kembali, membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak kasat mata di sekitar kami. Hal yang paling membuatku khawatir sebenarnya adalah anakku. Aku takut jika gangguan ini sampai mempengaruhi dirinya. Sejauh ini, anakku tampak baik-baik saja, tidak rewel atau menunjukkan ketakutan. Namun, sebagai seorang ayah, aku tidak bisa menahan rasa khawatir yang terus menggelayuti pikiranku.
Malam ketiga itu, suasana terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Aku sudah mencoba untuk tidak memikirkan gangguan-gangguan aneh yang terjadi pada malam-malam sebelumnya. Anak kami, syukurlah, tetap anteng dan tidak rewel, seolah tidak terpengaruh oleh apapun yang sedang terjadi. Namun, ketenangan itu tidak sepenuhnya membantuku melupakan perasaan ganjil yang terus menyelimuti kamar kami. Tepat ketika aku mulai merasa kantuk, sebuah kejadian membuatku tersentak. Ada suara tepukan keras di punggungku, seperti seseorang menepuk dengan sengaja. Suaranya begitu nyata dan sensasinya terasa jelas di kulitku. Aku langsung bangun dan memandang ke sekeliling kamar yang gelap. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan yang tampak semakin pekat. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri sambil melafalkan doa. Rasa takut yang menjalari tubuhku sulit untuk diabaikan, tetapi aku tetap mencoba berpikir logis. Aku memutuskan untuk mengalihkan perhatian dengan bermain ponsel. Cahaya dari layar menjadi satu-satunya sumber penerangan di kamar, dan itu cukup membuatku merasa sedikit lebih tenang. Meski begitu, rasa dingin yang aneh masih terasa, dan sesekali hembusan udara yang tidak wajar menyentuh wajahku. Misammo, aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu mungkin hanya angin malam atau efek dari ventilasi. Namun, pikiran itu tidak sepenuhnya menenangkan. Aku hanya bisa menunggu pagi datang, karena entah kenapa gangguan ini selalu hilang saat matahari mulai terbit. Keesokan harinya, suasana rumah kembali normal. Pagi itu cerah dan kegiatan kami berjalan seperti biasa. Aku mulai berpikir bahwa mungkin malam sebelumnya adalah puncak dari semua gangguan yang kami alami. Namun, perasaan itu berubah ketika kakekku datang berkunjung di siang hari. Kakekku masih tinggal di rumah lain yang tidak jauh dari kami. Jadi biasanya beliau hanya datang jika ada keperluan tertentu. Begitu beliau tiba, pandangannya langsung tertuju padaku. Tatapan matanya berbeda dari biasanya, seolah-olah sedang mencari tahu sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu habis dari mana?" tanyanya dengan nada serius. Aku menjelaskan bahwa 3 hari yang lalu kami baru saja pulang dari kampung halaman istriku. Mendengar itu, kakek hanya mengangguk kecil. Rasa penasaran mulai menggelayuti pikiranku. Ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuatku merasa bahwa beliau mengetahui lebih banyak. Tanpa banyak bicara, kakek langsung masuk ke dapur, mengambil segelas air putih, lalu kembali ke ruang tamu. Beliau duduk di hadapanku, menatap air dalam gelas itu dengan penuh perhatian, seolah sedang membaca sesuatu. Aku hanya duduk diam, menunggu apa yang akan dilakukannya. Setelah beberapa saat, kakek mulai membaca doa dengan suara pelan, lalu menyerahkan gelas itu kepadaku. "Minum ini sekarang," katanya tegas. Aku meminum air itu tanpa ragu. Saat air itu mengalir di tenggorokanku, ada sensasi aneh yang tidak biasa. Rasanya seperti ada beban yang terangkat dari tubuhku, meninggalkan perasaan lega dan tenang yang sulit dijelaskan. Aku hanya bisa memandang kakek dengan penuh tanda tanya, tetapi beliau tetap tenang, seolah sudah tahu apa yang aku rasakan. Setelah itu, kakek kembali ke dapur. Kali ini, beliau membawa sapu lidi dan meletakkannya di depanku. "Nanti malam, sebelum tidur, kibaskan sapu lidi ini di kasurmu. Setelah selesai, taruh di atas kepala atau di bawah bantal," ujarnya. Aku mengangguk,
meskipun masih bingung dengan maksud dari arahan itu. "Kenapa harus begitu, Kek?" tanyaku, berharap mendapatkan penjelasan. Kakek hanya tersenyum kecil sebelum menjawab. "Tenang saja, lakukan saja apa yang kakek suruh. Ini untuk berjaga-jaga. Kalau habis dari mana-mana, terutama tempat yang jauh, jangan lupa permisi. Kita tidak pernah tahu apa yang ada di sekitar kita." Kata-kata itu membuatku semakin penasaran. "Apa maksudnya, Kek? Memangnya ada apa?" Kali ini tatapan kakek menjadi lebih serius. "Ada yang merasa terganggu. Mereka tidak suka dengan kehadiranmu di sana." Setelah semua kejadian aneh itu berlalu, aku akhirnya memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada kakekku. Aku menceritakan pengalaman yang kualami selama perjalanan pulang kampung, terutama kejadian saat kami berhenti di sebuah rumah makan yang terasa aneh. Aku menggambarkan suasana saat itu, dari pelayan yang dingin hingga kejadian-kejadian ganjil yang muncul setelah kami meninggalkan tempat itu. Kakek mendengarkan ceritaku dengan raut wajah tenang, tetapi matanya menunjukkan bahwa dia memahami sesuatu yang lebih dalam dari apa yang aku ceritakan. "Dia memang biasa di pohon itu, yang di belakang saung rumah makan itu," ujar kakek dengan nada yang terdengar santai, seolah hal itu bukan sesuatu yang mengejutkan baginya. Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. "Kakek kok tahu?" tanyaku akhirnya, merasa heran dengan pengetahuan kakek tentang tempat itu. Kakek hanya menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. "Ya sudah, yang penting intinya kalau dari mana-mana itu permisi dulu. Yang seperti itu kan tinggal di tempatnya. Jangan sampai kita bikin mereka merasa terganggu," katanya, lalu melanjutkan, "Ingat, nanti malam lakukan apa yang kakek minta. Kibaskan kasurmu sebelum tidur." Malam itu aku mengikuti semua arahan kakek. Aku mengambil sapu lidi yang telah disiapkannya, lalu mengibas-ngibaskan kasur dengan hati-hati. Saat melakukannya, aku melafalkan doa dalam hati, berharap semuanya akan kembali tenang. Entah mengapa, udara di dalam rumah terasa berbeda. Hawanya lebih ringan, seperti ketika aku pertama kali meminum air yang kakek berikan. Rasanya ada sesuatu yang berubah, meskipun aku tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelah selesai dengan semua ritual itu, aku berbaring di tempat tidur bersama keluargaku. Sebelum memejamkan mata, aku sempat berdoa agar kami tidak lagi diganggu oleh makhluk-makhluk yang selama ini terus mengusik. Alhamdulillah, malam itu kami semua tidur dengan nyenyak. Tidak ada lagi gangguan seperti hembusan angin dingin, tepukan, atau hal-hal aneh lainnya yang selama ini menghantui kami. Keesokan paginya, kakek datang lagi ke rumah. Beliau datang dengan langkah santai seperti biasa, tetapi langsung menanyakan kabar kami semalam. "Bagaimana tadi malam? Apa ada gangguan lagi?" tanyanya sambil menatapku dengan penuh perhatian. "Alhamdulillah tadi malam aman, Kek," jawabku dengan rasa lega. Aku bersyukur karena akhirnya bisa merasakan tidur yang tenang setelah beberapa malam yang penuh gangguan. Mendengar jawabanku, kakek mengangguk pelan lalu mulai bercerita. Beliau mengatakan bahwa selama ini memang ada sosok tua yang besar dan tinggi di sekitar kami. Sosok itu kemungkinan merasa terganggu oleh kehadiran kami saat mampir di rumah makan itu. Aku teringat cerita istriku tentang sosok tinggi besar yang sesekali muncul di sisi mobil. Dalam hati aku berpikir, ini sesuai dengan yang diceritakan istriku. Namun, aku memilih untuk tidak menyela cerita kakek. Yang menarik,
Kakek sama sekali tidak menyebut tentang sosok perempuan yang juga sempat dilihat oleh istriku. Aku merasa sedikit aneh, tetapi tidak ingin terlalu memikirkannya. Yang terpenting bagiku adalah semua gangguan itu telah berhenti. Setelah berbincang sejenak, kakek pamit untuk pulang. Sejak hari itu, keadaan di rumah kami kembali normal. Tidak ada lagi hawa dingin yang aneh. Tidak ada lagi suara-suara atau kejadian ganjil. Aku dan keluargaku bisa menjalani hari-hari dengan tenang seperti biasa. Meski semua itu telah berlalu, aku tidak bisa melupakan pengalaman tersebut. Yang paling aku syukuri adalah anakku tetap aman. Sebagai ayah, ketakutanku bukan hanya tentang gangguan itu sendiri, tetapi lebih pada kemungkinan anakku ikut terganggu. Aku merasa lebih lega mengetahui bahwa gangguan itu hanya menimpa diriku. Walaupun aku merasa takut, aku lebih memilih menanggungnya sendiri daripada harus melihat anakku mengalami hal yang sama. Kini aku benar-benar memahami nasihat kakek. Selalu permisi saat berada ke tempat baru. Kita mungkin tidak bisa melihat mereka, tetapi mereka bisa melihat kita. Ketidaksengajaan atau kelalaian kecil bisa saja mengusik mereka, dan itu bisa berakibat pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi, setiap kali aku dan keluargaku pergi ke tempat baru, aku tidak pernah lupa untuk memohon izin, meskipun hanya dalam hati. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Terima kasih banyak untuk Mirah yang telah membagikan ceritanya. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri. Sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.
Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian.